Selamat pagi Bida. Ya, selamat pagi. Saya Salma dari perwakilan SMA Negeri Saltrayu ingin menanyakan pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik mengenai COVID-19. Di era COVID-19 ini banyak penularan-penularan yang bisa terjadi seperti melalui droplet, kontak langsung, benda terkontaminasi, aerosol. Itu bagaimana ya Bu penjelasannya? Ya, memang dalam penularan COVID-19 itu ada berbagai macam cara penularannya. Pertama melalui droplet infection. Jadi droplet infection itu artinya bisa melalui percikan orang saat bicara, saat batuk, ataupun saat bersin, itu pun bisa ya. Jadi makanya kita harus selalu pakai masker di era pandemi COVID ya. Jadi kita untuk jangan sampai kita itu bisa tertular, karena droplet infection sendiri itu bisa menularkan. Kemudian yang kedua adanya kontak langsung ya, artinya kita bisa tertular jadi dari kontak langsung. Misalnya kita habis memegang, kita batuk, kita pegang pakai ini bersin pakai tangan ya, kemudian kita belum cuci tangan, setelah itu kita berjabatan tangan dengan seseorang, jadi kita selesai bersin kita berjabat tangan padahal kita pakai tangan dan tidak pakai masker, itu kan bisa menularkan, kan namanya kontak langsung ya. Termasuk misalnya habis bersin batuk tanpa ada masker, ada apa ya, ada tisu dan sebagainya, tidak pakai protokol kesehatan, kita tanpa cuci tangan kemudian kita pegang benda itu dan langsung bersamaan benda itu, misalnya pulpen teman kita mau pinjam langsung dipegang, itu juga bisa menularkan. Selain itu juga sekarang melalui aerosol, jadi bisa berterbangan melalui udara. Jadi bagaimanapun kita penularan itu harus kita sikapi, makanya kita diusahakan untuk pakai masker di era pandemi ini. Salah satunya itu. Oh baik, kalau melalui aerosol itu Bu, kemungkinan kalau sudah menggunakan masker itu bisa masuk apa tidak? Kalau memakai aerosol kemungkinan kecil tidak ya, karena kita sudah pakai masker ya, kita pakai masker. Tetapi kita juga harus jangan lupa ya, kita di mana-mana itu harusnya tetap bukan hanya pakai masker yang kita pakai aturan itu ya. Jadi kita harus tetap cuci tangan pakai sabun paling enggak ya. Jadi kita selesai kegiatan, sebelum dan selesai kegiatan kita usahakan harus pakai cuci tangan pakai sabun. Jadi untuk menghindari penularan. Jadi kalau hanya pakai masker, saya kira harus ada penunjang yang lain ya. Artinya pakai misalnya cuci tangan, kita darurat pakai hand sanitizer seperti itu ya. Contohnya seperti itu. Jadi kita jangan hanya mengandalkan masker, tetapi kita penting pakai masker karena memang saat ada di berterbangan di udara itu kan kita terhirup ya, kita bisa menghirup gitu. Jadi untuk menghindari pakai masker ini memang sangat penting ya di era pandemi COVID ini. Jadi yang penting itu pakai masker, terus jangan lupa diselingi cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Betul, tapi kalau aerosol yang di udara ya pakai masker, sementara menghindarinya dari yang berterbangan pakai masker dengan benar loh ya, pakai maskernya, bukan pakai masker yang terus kelihatan hidungnya gitu ya, kelihatan itu enggak benar ya. Jadi pakai masker harus tepat ya, tepat caranya pakai masker. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Apakah hanya dengan melakukan PHBS dapat mencegah penularan COVID-19? Kalau dilihat dari PHBS itu kan perilaku hidup bersih sehat ya. Jadi PHBS sendiri punya tujuan meningkatkan kualitas kesehatan pada masyarakat Indonesia ya. Jadi PHBS di situ ada beberapa poin beberapa poin itu masuk di protokol kesehatan. Contohnya mencuci tangan pakai sabun, itu ada di situ. Ya, di sini sudah masuk di PHBS. Tetapi ada beberapa juga yang tidak ada di PHBS. Contohnya kita harus menghindari kerumunan, baik itu di tempat terbuka atau tertutup, itu di situ tidak ada. Jadi untuk penerapannya kita lebih menambah lagi, diterapkan seperti distancing ya. Jadi kita melakukan distancing itu kan di PHBS tidak ada ya. Jadi kita perlu menambahkan terapan-terapan
sesuai protokol kesehatan. Jadi PHBS itu juga ada tambahannya seperti social distancing. Iya, kalau PHBS sendiri itu sudah jadi ada indikator ya. Jadi PHBS itu sudah ada indikator. Cuma kita menerapkannya itu kita diterapkan ada tambahan ya. Jadi distancing seperti kerumunan itu kan tidak ada di situ ya. Jadi kita adaptasinya kita tambah seperti itu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya. Mana yang lebih utama, cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer? Kalau dilihat dari mana lebih utama, itu bagaimanapun juga lebih bagus cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Jadi bukan air yang di tempat ember atau apa kita celupkan, tidak nih. Jadi pakainya air mengalir dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, itu yang paling utama. Hand sanitizer itu boleh dibawa ke tas mobil atau mungkin ditaruh di sepeda motor ya, itu hanya darurat. Tapi jika ada air mengalir, ada sabun, kita tetap harus pakai cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, itu lebih utama. Jadi yang hand sanitizer itu hanya untuk darurat aja ya, darurat aja, tidak pakai itu terus mendingan pakai itu aja terus, bisa ditaruh sapu, tidak. Selama ada tempat untuk cuci tangan dengan air mengalir, kita mending pakai cuci tangan pakai sapu dengan air mengalir itu. Baik. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, apakah masker sekali pakai boleh cuci lagi agar bisa digunakan? Masker sekali pakai itu harus selesai satu kegiatan, katakanlah mau ke kantor, setelah pulang selesai itu harus kita lepas, kita buang. Dan cara pembuangannya nanti maskernya harus dirusak dulu, baru dimasukkan ke tempat sampah. Kalau misal maskernya itu dipakai lagi tapi udah disterilkan, itu bagaimana? Kalau masker sekali pakai ya sudah sekali pakai aja. Berarti nggak boleh dipakai, nggak usah dipakai lagi. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya. Apakah pasien yang sudah sembuh dari COVID-19 bisa tertular lagi? Bisa. Ya, jadi pasien yang sudah sembuh, dinyatakan sembuh dari COVID-19 itu bisa tertular. Ya, kemungkinan pertama karena strain dari virusnya sendiri itu berbeda. Misalnya dulu dia pertama kena virus COVID-19 tapi yang strain A misalnya, tapi dia sembuh dan dia kena lagi di strain B misalnya, seperti itu. Jadi masih bisa terulang lagi. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Apakah manfaat berjemur saat pandemi ini? Apakah penyemprotan disinfektan ke tubuh bisa membantu memperlambat penyebaran COVID-19? Maksudnya di sini disinfektan disemprotkan di tubuh ya? Iya. Ya, disinfektan itu sebetulnya kan hanya untuk permukaan. Kalau disemprotkan ke tubuh kan malah justru khawatirnya bisa mengenai lendir dari mata, dari hidung, justru menimbulkan iritasi ya, khawatirnya. Dan kalau terhidup terus-menerus kan mengganggu sistem pernafasan ya justru. Sebetulnya kalau disinfektan itu kan untuk permukaan ya, jadi bukan disemprot ke tubuh, itu malah justru kurang bagus ya. Jadi disinfektannya itu digunakan sesuai aturan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, apakah vaksin COVID-19 sudah ditemukan? Sampai saat ini belum ada vaksin untuk COVID-19. Jadi itu memang butuh proses ya. Jadi butuh penelitian. Vaksin itu kalau mau digunakan itu harus butuh penelitian. Karena itu nanti kan dipakai untuk manusia juga ya. Jadi paling butuh proses penelitian. Jadi belum ada sampai sekarang. Baik. Ke pertanyaan selanjutnya ya Bu, apakah rapid test itu menjamin terdeteksinya COVID-19? Kalau rapid test itu sebetulnya hanya untuk memeriksa antibodinya ya. Jadi tidak bisa untuk mendeteksi bahwa kalau sudah nanti di rapid test kok ternyata hasilnya reaktif, itu belum tentu COVID ya. Belum tentu. Jadi rapid test itu bukan salah satu untuk mendiagnosa, tapi dia seperti screening. Ya, seperti screening untuk melakukan curiga ke COVID-19. Seperti itu. Kan ada yang rapid test, ada yang dibagi
beda ya. Kalau rapid test itu diambil darah ya. Jadi kalau PCR itu swab dari di tenggorokan, dari ada yang di hidung itu di swab ya. Jadi itu beda. Kalau rapid itu darah, kalau swab itu dari hidung ataupun tenggorokan. Jadi kalau swabnya itu nanti untuk memeriksa ini virus saat ini virus COVID apa enggak, seperti itu. Tapi kalau rapid itu non reaktif apa enggak gitu. Jadi misalnya kalau rapidnya itu nanti non reaktif, itu pun kita belum tentu hasil swabnya nanti negatif, karena itu ada sesuai dengan ada masa inkubasi yang mungkin belum sampai ke masa inkubasi. Jadi di rapid masih non reaktif. Swab nanti misalnya ada positif. Nah, selama ini yang dipakai ya PCR itu swab itu. Selama ini yang untuk mendiagnosa bahwa ini COVID-19 itu selama ini pakainya swab. Jadi kalau PCR sifatnya screening, kalau rapid sifatnya screening. Kalau misal pertamanya itu tesnya yang rapid itu, terus beberapa ditunggu 2 minggu lagi dites swab untuk memastikan supaya positif. Ya, kalau nanti di rapid ternyata itu memang reaktif ya kita dilakukan isolasi diri ya, dan kemudian langsung dilakukan swab untuk memastikan bahwa itu COVID atau tidak. Terima kasih Bu Ida telah menjawab pertanyaan dari adik-adik. Mungkin ada pesan atau pesan yang disampaikan ke adik-adik. Ya, pesan-pesan kami pada new normal pandemi COVID-19 kita harus beradaptasi baru dengan protokol kesehatan. Antara lain kita bisa menggunakan masker, dan masker itu kita gunakan sesuai cara pakainya itu harus benar. Jadi tidak asal kita itu pakai masker tetapi hidungnya kelihatan ini misalnya ya, tidak seperti itu. Jadi maskernya harus dipaskan biar mulut dan hidungnya tertutup. Kemudian kita juga harus memakai CTPS maksud saya. Kita harus selalu CTPS. Jadi cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ini penting ya. Jadi cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir ini penting. Bukan berarti cuci tangan di tempat yang di ember terus berulang-ulang, tidak, harus tetap air mengalir gitu ya. Kemudian kita harus distancing ya, physical distancing, karena itu menjaga jarak, jadi kita biar tidak mudah tertular ya. Kemudian kita juga harus melakukan olahraga untuk meningkatkan daya imunitas ya pada pagi hari, terutama di sinar matahari pagi hari. Kemudian kita juga menyediakan hand sanitizer, tetapi hand sanitizer di sini sifatnya darurat ya. Bagaimanapun kita tetap cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, itu yang lebih penting. Kemudian kita makan makanan sayur buah dengan cukup gizi, karena dengan demikian kita bisa meningkatkan daya imunitas kita, seperti itu. Terima kasih, itu pesan dari kami, semoga bermanfaat untuk semuanya dan agar terhindar dari COVID-19. Terima kasih kepada Bu Ida telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Saya mengucapkan mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.